Gadis cantik ini bernama Bong Joong-ja. Di usianya yang terbilang sangat belia, ia sukses menjadi artis terkenal karena kecantikan dan kemampuan aktingnya. Tak ada yang bisa menandingi kepopuleran Joong-ja yang saat itu menggunakan nama panggung sebagai Lim Sera. Suatu hari, seorang artis pendatang baru yang bernama Hui Yong terlibat masalah dengan Sera. Ia dituding menumpang kesuksesan Sera yang membuat Sera membatalkan syuting secara mendadak. Hui Yong berlutut dan memohon agar Sera bersedia syuting karena ini adalah perdana bagi Hui Yong untuk menjadi bintang iklan. Dari kejadian tersebut, Hui Yong sangat iri atas pencapaian Sera. Terlebih seorang aktor tampan dan terkenal juga lebih melirik Sera ketimbang dirinya. Di suatu malam, Sera sangat kecewa dengan pelakuan manajernya yang tega menjebaknya untuk melayani seorang pejabat agar Sera mendapatkan peran dalam drama yang cukup besar. Sera menolak kencan tersebut karena harga dirinya tak bisa digantikan dengan uang ataupun peran di layar kaca. Sera meninggalkan bar dengan luka gores di bagian tangannya. Keesokan harinya, Sera menempuh perjalanan ke Busan untuk memenuhi panggilan sang detektif. Dengan penampilannya yang menawan dan riasan yang glowing, Sera melangkahkan kaki memasuki kantor polisi. Kedatangannya sempat membuat polisi berkerumun dan ingin meminta tanda tangan. Melihat pesona Sera yang saat itu melepas kacamata dan mengibas rambutnya, membuat Do Gu-chul jatuh cinta pada pandangan pertama. Sera belum mengetahui jika detektif yang selalu menghubunginya adalah Do Gu-chul. Di lain sisi, rasa iri dan dengki Hui Yong ternyata semakin memuncak saat ia kembali dikalahkan oleh Sera. Di malam penghargaan, Sera berhasil meraih predikat sebagai artis terbaik. Di ruang ganti artis, Hui Yong justru mengamuk karena semua yang ia impikan justru bisa didapatkan dengan mudahnya oleh Sera. Rasa emosinya semakin memuncak hingga Hui Yong mengeluarkan sumpah serapah agar Sera enyah dari hidup ini untuk selamanya. Di waktu yang bersamaan, Sera hendak pulang bersama seorang supir. Mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan karena menabrak truk yang berlawanan arah dengannya. Sera segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Berita tentang kecelakaan yang menimpa artis terkenal akhirnya tersebar, yang membuat Hui Yong panik sembari meyakinkan diri jika semua ini bukanlah kesalahannya. Meskipun sudah mendapatkan perawatan terbaik, kondisi Sera terus memburuk hingga ia mengalami koma. Entah apa yang terjadi pada Sera di hari itu, hingga 25 tahun kemudian, seorang wanita paruh baya terbangun dari atas ranjang rumah sakit. Wanita itu ternyata adalah Sera yang baru saja siuman. Sera teringat jika dirinya semalam mengalami kecelakaan usai mendapatkan piala penghargaan. Melihat pasien yang bernama Joong-ja alias Sera siuman membuat pasien lain panik dan hendak memanggil dokter. Sera sendiri masih merasa bingung sembari terus mencari keberadaan manajer Duan. Karena panik dan berlari tanpa arah, Sera bersinggungan dengan seorang detektif yang tak lain adalah Do Gu-chul. Sera dengan percaya diri ingin meminjam kacamata Do Gu-chul karena ia tak mau penggemar mengenalinya. Menyadari tingkah aneh wanita yang ada di hadapannya itu membuat Do Gu-chul terheran, bahkan menganggapnya sakit jiwa. Terlebih, Sera tak mau dipanggil dengan sebutan ibu, padahal usianya kini memang menginjak 40 tahunan. 아줌마, 아줌마! 아줌마? Sera akhirnya diamankan security karena terlibat keributan dengan Do Gu-chul. Terlebih saat ia bersikeras mengaku sebagai seorang selebriti dan menganggap Do Gu-chul sebagai pengontit. Saat sudah cukup tenang, Sera meminta dokter untuk menghubungi manajernya. Ia juga sesumbar jika dirinya sangatlah sibuk karena semalam baru saja meraih penghargaan. Dokter hanya bisa tersenyum saat mendengar ucapan Sera dan bertanya, apakah Sera mengingat suatu hal sebelum ia mengalami kecelakaan. Dokter itu pun memberitahu Sera jika kini ia tercatat sebagai pasien dengan nama Bong Joong-ja. 봉청자 씨, Sera masih bisa memaklumi jika dirinya menggunakan nama asli. Namun yang belum bisa ia terima adalah sebuah kenyataan bahwa kini Sera hidup di tahun 2025. Dokter lalu menunjukkan semua bukti, termasuk koran dan siaran berita di televisi.
Sera alias Jongja masih menganggap jika dirinya sedang diprank dalam acara reality show. Hingga pada akhirnya, ia pun pingsan saat bercermin dan melihat jika wajahnya kini sudah berubah tak secantik dan tak semuda dulu lagi. Ketika siuman, Jongja berusaha meyakinkan diri dengan memegang rambut, wajah, dan mengamati badannya yang saat ini terlihat gemuk dan tidak terurus. Jongja pun bertanya pada pasien lain, apakah benar mereka tak mengenalinya sebagai artis? Ia kini baru sadar jika semuanya adalah kenyataan yang bagaikan mimpi terburuknya. Do Kuchul pada akhirnya mengetahui jika wanita yang mengaku sebagai artis barusan adalah korban kecelakaan yang kasusnya akan ia tangani. Do Kuchul sebenarnya sempat menemui supir truk dan menginterogasinya sejenak. Si supir mengaku mengantuk sehingga ia tak melihat keberadaan korban di jalanan yang sedikit gelap. Seorang perawat memberitahu Do Kuchul jika si pasien mengalami hilang ingatan, meskipun Do Kuchul sendiri tak yakin karena pasien justru sangat narsistik dan mengaku sebagai artis. Setelah mendengar penjelasan dokter, Sera alias Jongja akhirnya tahu jika semalam ia dirawat setelah menjadi korban kecelakaan. Dan sejak saat itulah Sera mengalami cedera otak di bagian hipotalamus yang berperan penting dalam proses ingatan. Jongja didiagnosis mengalami amnesia retroganda sehingga ia kembali pada ingatannya saat 25 tahun yang lalu. Yang teringat di pikirannya saat ini adalah momen bahagia saat Jongja masih menjadi Sera yang selalu dipuji-puji oleh para penggemarnya. Kesedihan Jongja kian bertambah karena tak ada satupun keluarga yang datang dan bahkan adiknya yang bernama Baekja belum bisa dihubungi. Jongja berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Ia merasa kehilangan jati diri dan ingin mencari telepon umum untuk menghubungi Duan. Melihat telepon umum yang ada di seberang jalan membuat Jongja berlari ingin menghampiri hingga tak sadar ada sebuah mobil yang nyaris saja menabraknya. Beruntungnya, Do Kuchul datang menyelamatkan Jongja hingga keduanya terpental di atas rerumputan. Jongja hanya bisa menangis sesungguhkan dan berharap ini semua hanyalah mimpi. Do Kuchul yang masih menganggap wanita itu kurang waras hanya bisa terdiam dan membiarkan Jongja meluapkan kesedihannya. Ia pun lantas membujuk Jongja untuk kembali ke rumah sakit. 25 tahun berlalu, Duan yang dulunya manajer Sera kini telah menjadi CEO perusahaan manajemen artis. Ia tak sengaja melihat Sera alias Jongja saat melakukan pemeriksaan di sebuah rumah sakit. Duan sempat mengejarnya namun ia kehilangan jejak. Setelah Jongja diizinkan pulang, Do Kuchul yang menangani kasusnya pun berniat mengantarkannya. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan korban sehingga harus memastikannya dalam keadaan aman sampai di tempat tujuan. 못 믿겠으면 내리든가. Jongja yang tak ingat di manakah tempat tinggalnya saat ini dibuat sangat terkejut karena sesuai KTP tempat tinggalnya hanyalah kos-kosan kecil. Jongja telah kehilangan semua ingatannya sehingga tak mengenali penjaga kos termasuk letak kamar dan juga sandi pintu masuk. Jongja juga tak mengetahui cara menggunakan ponselnya mengingat teknologi zaman sekarang dan zaman dulu sangatlah berbeda jauh. Ia begitu terkejut saat salah satu penghuni menggunakan iPad yang berfungsi layaknya komputer. Pada akhirnya, Jongja meminta bantuan wanita bernama Yoran untuk mencari artikel mengenai Lim Sera. Dari sanalah informasi didapat jika artis terkenal bersama Sera telah menghilang setelah kecelakaan 25 tahun silam. Fakta tersebut membuat Jongja semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kesedihan itu semakin bertambah setelah ia melihat berita mengenai Hwiyong yang telah menjadi nominasi artis terbaik. Padahal dulunya Hwiyong hanyalah artis pendatang tanpa adanya popularitas. Jongja lalu berusaha menghubungi adiknya, namun tiba-tiba tak ada sinyal di HP-nya. Ia pun pergi ke atap demi mendapatkan sinyal yang bagus. Ia rupanya tak menyadari jika dirinya tidak memiliki kuota.
Sementara itu, saat membersihkan mobil, Do Guchul tak sengaja menemukan dompet Jongja yang ketinggalan. Di sana terdapat kartu nama milik seseorang bernama Sungpil, sehingga ia pun bergegas kembali ke kos untuk menanyakannya. Sungpil adalah salah satu tersangka dalam kasus yang pernah Dongchul tangani dulu. Namun, setibanya di kos, Do Guchul justru melihat Jongja sedang berdiri di tepi gedung seolah ia hendak pundir. 안 돼요! Kejadian itu pun membuatnya teringat salah satu kasus di masa lalu sehingga Do Guchul segera berlari untuk menghentikannya. Sayangnya, Do Guchul justru terpeleset kulit pisang yang membuatnya kehilangan kendali dan menabrak tubuh Jongja. Keduanya pun terjatuh ke dalam truk sampah yang sedang terparkir. Do Guchul sempat pingsan yang membuat Jongja panik dan berusaha menyadarkannya. Keduanya saling bertengkar karena Do Guchul merasa telah menyelamatkan Jongja dari percobaan bundir, namun dirinya justru disalahkan. Jongja terus menyangkal karena sebenarnya ia hanya sedang mencari sinyal. Setelah turun dari truk, Do Guchul mengembalikan dompet Jongja dan menanyakan dari manakah ia mendapatkan kartu nama milik Sungpil. Namun Jongja saat itu tak mengingatnya. Keesokan harinya, berbekal kupon makanan di dompet, Jongja hendak pergi ke kedai milik sang adik. Karena harga taksi yang terlalu mahal, Jongja memutuskan turun di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta bawah tanah. Saat berada di pintu otomatis, Jongja menyerobot masuk tanpa membayar sehingga ia ditangkap security. Keadaan darurat itu pun membuatnya terpaksa menghubungi Do Guchul agar mau datang dan membayarkan ongkos untuknya. 신원 확인이 안 돼서요. 그래서 여기까지 왔. 제가 불렀어요. Setelah tiba di alamat yang dituju, Jongja sangat terkejut karena ternyata adiknya hanyalah berjualan pangsit di kedai yang kecil. Padahal dulunya ia telah memberikan pendidikan terbaik agar sang adik bisa menjadi orang sukses. Dari ucapan kakaknya membuat Baekja mengetahui jika Jongja mengalami hilang ingatan. Ia pun menyebut jika sang kakaklah yang membuat hidupnya menderita seperti ini. 아예 맛이 갔나? 왜 이래? Melihat seorang remaja di kedai membuat Jongja yakin jika anak perempuan tersebut adalah putri Baekja. Ia pun menyapa sang keponakan, namun yang didapat hanyalah tatapan sinis. Karena terlalu banyak bicara sembarangan dan menuding dirinya sebagai ibu tunggal, Baekja pun mengusir kakaknya dari kedai. Jongja hanya bisa pasrah saat adiknya begitu marah dan melempar pangsit ke arahnya. Jongja memungut pangsit tersebut dan hendak membawanya pulang. Tanpa Jongja sadari, ada seseorang yang sedang mengintai dan mengambil fotonya. Tak lama kemudian Jongja mendapat telepon dari tempat kerjanya karena ia diketahui telah membolos kerja selama beberapa hari. Jongja yang masih bingung dengan pekerjaan apa yang saat ini ia geluti langsung menyanggupi jika dirinya bisa bekerja sekaligus mencari tahu kemanakah ia harus pergi. Keesokan harinya, dengan gembira Jongja datang ke tempat kerjanya yang tak lain adalah kantin di sebuah SMA. Meskipun tak sesuai dengan harapan dan menganggap Jongja tak bisa melakukannya, namun teman-temannya memberikan support jika selama ini Jongja sangatlah lihai menggunakan pisau dan jago membuat kimchi. Saat mencobanya, Jongja sama sekali tak merasa kesulitan seolah ia memang sudah terbiasa. Saat jam istirahat, Jongja harus membagikan makanan kepada para siswa, termasuk keponakannya sendiri. Namun entah mengapa, Dahi justru mengabaikan Jongja dan tak mau berbicara pada bibinya itu. Siang harinya, para pekerja mendapat sisa kimchi yang lumayan banyak, sehingga mereka membagi rata termasuk untuk Jongja bawa pulang. Saat menaiki bis, Jongja yang kelelahan dan sedikit mengantuk, kehilangan keseimbangan saat supir mengerem mendadak. Kimchi dalam plastik itu pun terlempar dan pecah mengenai sebagian penumpang, termasuk seorang siswi SMA. Jongja dituntut atas tindak penyerangan oleh orang tua siswi tersebut dan terpaksa membersihkan bus dengan kain pel. Tanpa sepengetahuan ibunya, Dahi mengikuti audisi di perusahaan manajemen artis Duwon secara diam-diam. Duwon yang melihatnya pun merasa tak asing dan memuji bakat menarinya. Tak lama kemudian, Duwon bertemu dengan Huyong untuk membahas soal perpanjangan kontrak. Huyong tak terima dengan perjanjian kontrak yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka.
Duwon menuding Huyong tak tahu terima kasih karena ia sudah berusaha keras untuk membantunya sukses seperti saat ini. Duwon memberitahu jika beberapa hari sebelumnya dirinya sempat melihat Sera ada di sebuah rumah sakit. Duwon mengancam akan membawa Sera kembali sehingga membuat Huyong ketakutan dan menyetujui kontrak tersebut. Keduanya juga sempat membahas kejadian masa lalu yang berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa Sera alias Jongja. Saat di rumah, Huyong terlihat frustasi dengan ucapan Duwon. Tak sengaja ia melihat berita tentang pencalonan wali kota Seoul yang sepertinya berhubungan dengannya. 이제는 서울을 위한 시간이라며 출마. Saat sedang bertugas sebagai polisi lalu lintas, Do Gu-chul sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang mabuk. Si pengendara yang memang terpengaruh miras justru mengamuk sehingga Do Gu-chul segera melumpuhkannya. Setibanya di kantor, Do Gu-chul melacak riwayat lokasi seorang supir yang pernah menabrak Jongja. Anehnya, supir tersebut sering berada di sekitar tempat tinggal Jongja, yang membuatnya semakin curiga jika semua ini memang direncanakan. Do Gu-chul semakin panik karena ia mendapat informasi jika saat diinterogasi, supir justru tidak mengkhawatirkan keadaan Jongja dan mengira Jongja telah tewas karena ia telah menabraknya dengan sangat keras. Semua ini terasa tak masuk akal bagi Do Gu-chul karena supir justru kecewa karena korbannya ternyata masih hidup. Di waktu yang bersamaan, Jongja mendapat telepon dari polisi jika supir yang menabraknya ingin meminta maaf dan mengajaknya berdamai. Di sebuah tempat yang sepi, Jongja berjalan seorang diri untuk menemui pria itu. Do Gu-chul juga mengetahui adanya janji temu tersebut sehingga ia segera menelpon Jongja. Dengan terbata-bata dan sedikit rasa takut, Jongja memberitahu jika ia hendak menemui supir untuk mengambil uang damai. Do Gu-chul menyuruh Jongja agar segera pergi dari tempat tersebut, sementara dirinya akan menyusulnya secepat mungkin. 볼일 보러 나왔어요. 그러니까 지금 어디냐고요? Dalam kesendiriannya, Jongja memutuskan untuk kembali ke kos. Ia merasa jika ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ketakutannya semakin memuncak saat seseorang tiba-tiba menghampiri dan memegang bahunya. Kedatangan Do Gu-chul yang begitu cepat membuat Jongja sangat lega, sementara pria misterius pergi di tengah kegelapan. Do Gu-chul lalu bertanya apakah Jongja baik-baik saja dan segera mengantar wanita itu ke kosnya. 아무튼 당분간은 조심해요. 진짜 확인해 줄 거죠? Keesokan harinya, Do Gu-chul kembali ke tempat tersebut untuk memeriksa CCTV. Meskipun tak ada CCTV di area tersebut, namun Do Gu-chul berhasil mendapat petunjuk dari kamera dashboard mobil yang terparkir di sana. Dari situlah terlihat mobil hitam yang terus memantau Jongja. Anehnya, nomor mobil tersebut tertulis di belakang kartu nama Songbil. Mobil itu juga ada di lokasi saat Jongja tertabrak beberapa hari yang lalu. Sementara itu di kosan, salah satu penghuni dikabarkan kehilangan dompet. Gadis itu menuduh Jongja yang mencurinya, sebab sebelumnya Jongja terlihat mengendap-endap di depan kamar. Jongja menyangkal jika dirinya bukanlah pencuri, namun mereka tak percaya dan berniat menggeledah barang-barangnya. Saat situasi semakin memojokkannya, Do Gu-chul secara kebetulan datang ke kos dan menyelesaikan masalah hilangnya dompet. Ia meminta penjaga untuk menunjukkan rekaman CCTV sehingga bisa terbukti jika Jongja tak mengambilnya dan dompet tersebut tertinggal di mesin cuci. Pada akhirnya, Do Gu-chul menyuruh seluruh penghuni kos meminta maaf kepada Jongja karena telah menuduhnya. Namun semua tuduhan dan ucapan teman-temannya terlanjur membuat perasaan Jongja terluka. Terlebih mereka menganggap Jongja pencuri hanya karena menilai dari segi penampilan saja. 죄 없는 사람 도둑 만들어 놓고 돈 걱정부터 하니? Jongja lalu mengajak Do Gu-chul untuk menemaninya minum di pinggir jalan. Keduanya saling mengejek satu sama lain seolah sudah berteman sedari lama. Jongja tiba-tiba mengeluh soal kehidupannya yang berubah drastis, seperti bintang di atas langit lalu terjatuh dalam waktu semalam ke titik yang paling rendah. Keesokan harinya, saat sedang bekerja di kantin, Jongja sempat bertanya kepada keponakannya tentang alasan Baekja yang sangat membencinya. Ternyata Baekja pernah mengaku jika Jongja telah merusak kehidupannya. Ucapan itu pun membuat Jongja sangat bersedih. Hal apakah yang telah terjadi hingga keluarganya pun kini membencinya?
Dari keterangan keponakan, Jongja pun akhirnya tahu jika sang ayah kini ada di panti jompo. Mirisnya, saat ini sang ayah tak mengenali Jongja. Ia hanya mengenali putrinya yang merupakan seorang artis cantik yang ada di televisi yang tak lain adalah Lim Sera. 임세라야. 저기 나오잖아, 임세라. Keadaan itu pun membuat Jongja semakin menyesal karena dulunya ia pernah memarahi ayahnya soal kasus penipuan. Jongja dulu bahkan pernah berkata jika dirinya tak sudi memiliki ayah yang tidaklah berguna. Saat akan pulang, Jongja diberitahu seorang perawat untuk segera membayar biaya perawatan panti yang sudah menunggak. Semua keadaan ini benar-benar membuatnya sangat frustasi. Di lain sisi, Do Go-chul mengunjungi si supir yang menabrak Jongja. Ia merasa heran dengan supir yang dirawat di rumah sakit, padahal sebelumnya saat kejadian, supir tampak sehat dan tidak mengalami luka. Do Go-chul berasumsi jika supir sedang bersembunyi dari seseorang sebab ia gagal menjalankan tugas. Untuk mencari petunjuk lebih dalam, Do Go-chul mengajak Jongja ke lokasi tabrak lari dengan harapan bisa mendapatkan ingatannya kembali. Namun sayangnya Jongja tak ingat apapun dan justru merasa heran mengapa ia bisa datang ke tempat tersebut padahal lokasinya jauh dari rumah dan tempat bekerjanya. Do Go-chul yakin jika mungkin ada seseorang yang memancing Jongja untuk datang ke lokasi dan sengaja menabraknya. Sementara itu, berita tentang artis Wiyong yang menyabet piala internasional membuat Jongja merasa bersedih sebab itu adalah salah satu impian terbesarnya dan seharusnya dirinya lah yang memegang piala itu. Saat ini, Jongja pun bertekad untuk kembali ke dunia artis. Ia meminta bantuan seorang teman untuk mencari informasi tentang sahabat sekaligus make up artisnya dulu yang bernama Taesuk. 찾으려는 사람은 내 패밀리. Jongja tak menyangka jika Taesuk kini memiliki salon terbesar di kotanya dan menjadi perias terbaik di Korea. Sementara penata gayanya yang bernama Sun Young kini juga sukses di bidangnya yang menjadi influencer dengan jutaan pengikut. Yang paling mencengangkan adalah keadaan Duwon yang kini menjadi CEO perusahaan entertainment yang kerap menjaring anak muda berbakat. Jongja menganggap nasibnya sangatlah sial karena di antara mereka berempat hanya dirinya yang gagal dan jatuh miskin. Sementara itu di salon Taesuk, ia dikejutkan dengan kedatangan Wiyong yang ingin meluncurkan riasan terbaru di salonnya. Taesuk sebenarnya keberatan karena ia tak begitu menyukai pribadi Wiyong yang menyebalkan dan sombong. Terlebih kini, Sun Young juga bekerja untuk Wiyong dan menjadi rival bisnisnya di dunia kosmetik. Saat berada di ruang make up, Wiyong sempat membahas kemunculan Lim Sera yang membuat Sun Young sangat terkejut. Sun Young pun beranggapan jika Duwon salah lihat karena tak mungkin Sera kembali setelah 25 tahun menghilang. 25년 만에 다시 나타났다고요? Sementara itu, Do Go-chul memeriksa kembali berkas kecelakaan 25 tahun silam yang menimpa Sera. Selama ini, ia selalu berupaya menguak misteri kecelakaan Sera serta kasus pelecehan artis yang menyangkut pejabat besar. Namun saat itu, Do Go-chul selalu dilarang oleh atasannya. Suatu hari, ia bahkan dipindah tugaskan dari divisi detektif menjadi seorang polisi lalu lintas. Dibantu temannya yang merupakan detektif, Do Go-chul berhasil mendapatkan berkas kecelakaan Sera. Ia pun sangat terkejut saat mengetahui nama asli Sera yang tak lain adalah Bong Jongja. Wanita yang selama ini ia cari ternyata kini sangatlah dekat dengannya. Do Go-chul teringat semua ucapan dan tingkah aneh Jongja yang membuatnya yakin jika Jongja memang benar Sera. 25 tahun yang lalu, saat Sera mengalami koma di rumah sakit, Do Go-chul sangat sering mengunjunginya. Namun suatu hari Sera menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi. Fakta jika gadis yang sangat ia idolakan ternyata masih hidup membuat Do Go-chul sangat senang sekaligus lega. Ia berjanji akan menangkap pelaku yang berusaha menghabisi Sera. Do Go-chul merasa bahagia karena Jongja ternyata baik-baik saja. 네, 약속할게요. Sementara Jongja sendiri belum menyadari jika Do Go-chul adalah detektif junior yang sangat ia kagumi saat ia masih menjadi artis. Terlebih dulunya, Do Go-chul pernah membelanya saat Sera tersandung rumor penipuan.
Keesokan harinya, Jongja tak sengaja melihat berita sambutan Huyong saat ia menerima penghargaan sebagai artis terbaik. Namun, semua kata-kata Huyong sama persis dengan sambutan miliknya yang membuat Jongja sangatlah kesal. Emosinya semakin bertambah saat ia dihubungi polisi karena dituntut akibat kejadian di bis tempo hari. Keluarga dari siswi tersebut meminta Jongja bertanggung jawab karena telah merusak tas mahalnya. Bahkan korban mengalami trauma hingga tak mau bersekolah. Jongja menganggap semua itu terlalu berlebihan. Ia sempat berteriak untuk meminta keadilan, namun pada akhirnya Jongja menggunakan kemampuannya berakting untuk menarik simpati polisi. Jongja berkata jika semua itu ketidaksengajaan dan menceritakan betapa kerasnya hidupnya saat ini dan sangat tak mungkin membuang-buang makanan yang menurutnya sangat berharga. Polisi pun akhirnya membuka kesempatan agar Jongja berdamai dengan keluarga si korban. 피해자 측이랑 이야기 잘해보세요. Jongja lalu meminta bantuan Do Go-chul agar menemaninya untuk bertemu dengan ibu korban. Si ibu awalnya menolak sehingga Do Go-chul menggunakan pengaruhnya sebagai polisi dengan memutar rekaman CCTV di dalam bus. Keduanya pun sepakat berdamai. Jongja sangat berterima kasih dan berniat mentraktir Do Go-chul makan sebagai ucapan terima kasih. Ternyata Do Go-chul justru mengajak Jongja makan sup yang mengingatkannya pada kedai sederhana yang ada di kota Busan. Do Go-chul tak menyangka jika Jongja masih mengingat kejadian tersebut yang membuatnya sedikit terharu. Jongja sebenarnya juga sedang mengingat momen manis tersebut saat seorang detektif muda menyapa dan mengajarinya cara menikmati sup tersebut agar lebih enak. Saat ini Do Go-chul juga menunjukkan cara yang sama yang membuatnya teringat dengan detektif junior yang sangat ia idolakan. Jongja berkata jika dirinya ingin kembali ke dunia entertainment. Do Go-chul meragukannya karena semua itu sepertinya tidaklah mudah. 기억 되찾으라니까 왜 엄만 연기감을 찾고 있어요? Setibanya di rumah, Do Go-chul melihat surat yang mengingatkannya pada kasus seorang gadis yang bundir beberapa bulan lalu. Suatu ketika, seorang gadis datang ke kantor polisi dalam keadaan babak belur. Ia mengaku jika seseorang telah membawanya ke sebuah tempat dengan menjanjikan bermain peran utama dalam sebuah film. Akan tetapi, demi mendapatkan semua itu, si gadis harus melayani seorang pejabat. Kejadian tersebut membuatnya sangat putus asa hingga Do Go-chul berjanji akan menangkap penjahatnya. Setelah dilakukan penyelidikan, muncul satu nama yakni Sung Pil yang ternyata adalah kaki tangan anggota dewan. Beberapa waktu berlalu, karena depresi dan menganggap masa depannya telah hancur, si gadis memutuskan bundir dengan melompat dari gedung tinggi, tepat saat Do Go-chul ingin menyelamatkannya. Keesokan harinya, Jongja memutuskan datang ke salon Tae-suk. Kedatangannya sempat membuat keributan karena pegawai salon mengira Jongja sedikit gila karena penampilannya yang berantakan. Jongja berteriak sangat keras hingga pada akhirnya Tae-suk keluar dan bertanya tentang identitasnya yang memaksa sangat ingin bertemu dengannya. Awalnya Tae-suk tak percaya jika wanita yang ada di hadapannya adalah Lim Se-ra. Hingga pada akhirnya, Jongja membongkar semua rahasia yang hanya keduanya ketahui tentang kejadian di masa lalu. Tae-suk percaya jika wanita kumal yang ada di hadapannya adalah Lim Se-ra. Keduanya pun berpelukan diiringi tangis bahagia. Jongja lalu menceritakan jika dirinya mengalami hilang ingatan sehingga tak bisa menjelaskan alasan ia menghilang setelah kecelakaan itu terjadi. Jongja lalu memberitahu rencananya untuk kembali ke dunia hiburan dan meminta Tae-suk membantunya karena saat ini ia sangat membutuhkan uang. Jongja tak mengetahui kemanakah harta yang dulu ia dapatkan ketika menjadi brand ambasador banyak produk. 시상식에서 상 받고 돌아가던 길이었거든. Tak lama kemudian, suami Tae-suk datang. Pria itu adalah Nam-ju, artis yang pernah mencampakkan Tae-suk di masa lalu. Jongja sangat terkejut dan tak menyangka karena wajah dan penampilannya sangatlah berbeda, tak setampan dulu lagi. Sama halnya dengan Nam-ju yang terkejut saat melihat Se-ra yang dulu menjadi idola namun kini berpenampilan yang mirip pembantu. Meskipun kondisinya sudah tak setampan dulu, namun Nam-ju masih tampil dalam drama harian. Tae-suk pun membujuk sang suami agar merekomendasikan Jongja ke dalam drama yang sedang ia bintangi. Ia berharap bisa membuka peluang baru untuk Jongja ke depannya. Nam-ju pun hanya bisa menuruti perintah sang istri karena selama ini ia sangat bergantung pada Tae-suk.
Di lokasi syuting, Namjoon berusaha merekomendasikan Jongja untuk mengisi peran sebagai pembantu rumah tangga. Namun, salah satu kru menolak sebab Namjoon hanyalah peran pendukung sehingga ia tak mungkin memasukkan pemain sembarangan. Namjoon lantas memberinya tiket liburan sehingga kru akhirnya menerima Jongja dalam drama ini. Di kosnya, Jongja sedang bermimpi buruk tentang kejadian 25 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan penghargaan, Jongja sempat melihat Doewon panik seusai menerima telepon dari seseorang. Ia lalu berjalan ke arah parkiran dan masuk ke mobil seorang diri. Anehnya saat itu, tak ada siapapun di dalam mobil, hanya ada dirinya dan sopir. Padahal biasanya, kemanapun Sera pergi, pasti ada yang menemaninya. Jongja lalu terbangun dari tidurnya. Ia berusaha mengingat kejadian setelah kecelakaan itu terjadi. Namun, sekeras apapun Jongja berusaha, ia belum bisa mengingatnya. 왜 내 옆에 아무도 없었지? Di hari ini, Jongja akan melakukan syuting pertamanya. Taesuk datang memberikan semangat. Ia bahkan sempat memberikan minuman kepada semua kru agar Jongja diperlakukan dengan baik. Sebelum syuting, Jongja sempat mendapat telepon dari Do Gojol. Ia pun segera menuju lokasi syuting sebab ada hal penting yang harus dibicarakan. Selama syuting, sutradara memuji kehebatan Jongja dalam berakting yang membuat pemeran utama merasa tersaingi hingga wanita itu benar-benar memukulnya ketika adegan menampar. Bahkan pemain utama meminta sutradara untuk melakukan adegan berulang kali dengan alasan belum natural. Jongja pun harus menerima tamparan di pipinya. Keberadaan Jongja ternyata sempat menarik perhatian Huyong yang juga ada di tempat itu. Ia bahkan menonton adegan saat Jongja terjatuh. Sementara Taesuk terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Jongja, apakah dirinya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Do Gojol langsung menghentikan syuting dan segera membawa Jongja pergi sebab ia tak ingin idolanya dipermalukan di depan banyak orang. 끝나고 만나요. 나와요. Jongja menolak pergi karena ia sudah siap menerima perlakuan tak mengenakan demi bisa berakting seperti dulu lagi. Pada akhirnya, Do Gojol tak bisa menahan Jongja meskipun wanita itu harus menerima penghinaan. Jongja meminta maaf atas kejadian ini, namun syuting tetap dibubarkan. Setelahnya, Taesuk mengajak mereka makan bersama untuk merayakan debut Jongja sebagai pemeran drama. Ia pun merasa terkesan dengan tindakan Do Gojol yang menolong Jongja. Ia pun dibuat penasaran siapakah pria itu. Taesuk merasa seakan pernah bertemu dengan Do Gojol. Ia lantas bertanya apakah Do Gojol berasal dari Busan karena ketampanannya mengingatkannya pada detektif muda puluhan tahun silam. Ia bahkan mengira jika Do Gojol adalah pacar Jongja yang selama ini menemaninya saat wanita itu hilang ingatan. 이름도 멋지다. Saat dalam perjalanan pulang, Do Gojol menyuruh Jongja agar tak percaya pada siapapun termasuk pada Taesuk sampai ingatannya benar-benar kembali. Menurutnya, kemungkinan besar pelaku yang mengincarnya adalah orang terdekat. Di lain sisi, Dahi mendapat tawaran kontrak dari agensi Doewon. Saat memperkenalkan diri, Doewon lagi-lagi tak asing melihat wajah Dahi yang mengingatkannya pada seseorang. Karena masih di bawah umur, Dahi diminta untuk mendatangkan orang tuanya untuk menandatangani kontrak kerjasama. Dahi tak diizinkan ikut berlatih sebelum menandatangani surat kontrak kerjasama. Hal itu pun sempat membuatnya bimbang sebab ia merahasiakannya dari sang ibu. Sementara itu di kedai miliknya, Baekja melihat serial drama yang dimainkan oleh Jongja. Ia pun terheran bagaimanakah mungkin kakaknya bisa bermain film lagi. Beberapa hari kemudian, saat merias wajah Jongja, Taesuk bertekad akan membantunya bangkit menjadi artis papan atas. Ia pun ingin membalas budi atas kebaikan Jongja. Di masa lalu, tanpa bantuan Jongja, mungkin Taesuk bukanlah siapa-siapa. Namun, setibanya di lokasi syuting, Jongja justru mendapat kabar jika dirinya telah dipecat. Ternyata, pemeran utama sangat kesal akibat kejadian kemarin. 집필 중이라 바쁘시니까 저한테 얘기하세요. Jongja tak menyerah begitu saja. Ia menemui penulis naskah dan berniat membujuknya. Jongja membawa buah tangan dan menuju ke apartemen si penulis. Namun saat akan menaiki lift, tak sengaja Jongja mendengar seorang wanita yang sedang menelpon dan membicarakan sebuah rencana untuk menghabisi seseorang. Hal itu pun membuat Jongja sangat ketakutan karena mengira wanita itu adalah orang jahat. Jongja bahkan sempat memukulnya. Namun ternyata wanita tersebut adalah penulis yang hendak Jongja temui. Jongja langsung meminta maaf atas tindakan yang baru saja ia lakukan.
Penulis juga meminta maaf karena telah menjadi penyebab Jongja dipecat. Sebenarnya ia sangat menyukai penampilan Jongja, namun pemeran utama dalam drama tersebut tak terima jika pemeran pembantu memiliki dialog yang lebih banyak, sehingga ia disuruh untuk merubah naskah. Penulis beranggapan alur cerita yang ia buat sudah sangatlah bagus. Jongja lalu memberikan ide untuk merubah alur cerita dengan menjadikan si pembantu sebagai anak dari hasil perselingkuhan. Ide itu pun terdengar sangatlah aneh karena penampilan Jongja yang sudah cukup tua yang tak cocok sebagai seorang anak. Setelah berdebat cukup lama, penulis pun setuju dengan ide tersebut hingga Jongja tak jadi dipecat. Kini Jongja bahkan lebih sering tampil daripada pemeran utamanya. 갑자기 이런 전개가 말이 돼? Suatu ketika saat syuting berlangsung, Nam Juta sengaja mendorong Jongja hingga ia terjatuh. Akibat insiden tersebut, Jongja pun harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, sebagian ingatan Jongja telah kembali. Ia teringat sedang bertengkar dengan seseorang yang menjadi penyebab hidupnya hancur seperti sekarang. Sementara itu, Do Kuchul sedang memeriksa rekaman CCTV dan kembali menemukan mobil yang sering mengikuti Jongja pergi. Mobil tersebut terlihat sering keluar masuk salah satu bar milik Song Pil. Pada akhirnya, Do Kuchul mencoba memeriksanya secara langsung. Namun di sana, ia justru melihat Duwon datang bersama artis muda yang mana artis tersebut dipaksa untuk melayani seorang anggota dewan. Sayangnya, Do Kuchul belum sempat melihat wajah anggota dewan tersebut. Ia justru ketahuan oleh para penjaga sehingga harus segera pergi. Di waktu yang bersamaan, Jongja akhirnya sadar dari pingsannya. Ia memberitahu Taesuk dan Namju jika sebagian ingatannya telah kembali. Namun ada satu hal yang ingin Jongja tanyakan kepada Taesuk. Mengapa 25 tahun yang lalu Taesuk tak menemaninya di mobil setelah ia mendapatkan penghargaan sebagai artis terbaik? 25년 전 나 사고 나던 날 말이야. Ternyata saat itu, Taesuk diberitahu Duwon untuk menyiapkan sebuah pesta kejutan, sehingga Taesuk segera pulang demi menyiapkan pesta seorang diri. Namun tak lama kemudian muncul berita kecelakaan yang menimpa Sera. Taesuk segera memberitahu Baekja dan langsung pergi ke rumah sakit. Keduanya sangat bersedih saat menunggu Sera alias Jongja yang sedang ditangani oleh tim dokter. Sebenarnya, sekitar 1 bulan sebelum kecelakaan yang membuat Jongja amnesia, ia sempat bertemu dengan seorang pria. Sayangnya, Jongja tak ingat wajahnya. Sekilas, pria tersebut menggunakan arloji unik yang sama dengan milik anggota dewan yang dulu pernah mengajaknya berkencan. Jongja yakin jika Duwon pasti mengetahui orang tersebut, sebab dialah yang memaksa Jongja untuk bertemu dengan anggota dewan. Di waktu yang bersamaan, Do Kuchul datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan supir yang menabrak Dongja. Namun supir itu dikabarkan sudah pulang 2 hari yang lalu. Akhirnya, Do Kuchul menghubungi seorang rekan polisi untuk mencari tahu alamat supir yang ternyata sudah kabur keluar kota. Bahkan saat ini pun nomor HP-nya tak bisa dihubungi. Taesuk memberitahu Do Kuchul jika Jongja pergi ke tempat Duwon seorang diri setelah ia mendapatkan sedikit ingatannya. Di depan perusahaan milik Duwon, Jongja tak diizinkan masuk sebab ia tidak memiliki janji. Pada akhirnya, Do Kuchul tiba dan menunjukkan kartu identitasnya. Do Kuchul ternyata juga penasaran dengan sosok Duwon yang sebelumnya ia lihat di bar milik Song Pil bersama seorang artis binaannya. Duwon juga telah melihat keduanya dari atas kantor dan memberikan izin agar masuk ke ruangannya. Ternyata Duwon masih bisa mengenali Jongja meskipun wanita itu kini terlihat lusuh. Duwon berpura-pura sangat merindukan Sera alias Jongja dan hendak memeluknya. Saat itu Do Kuchul mengaku sebagai manajer Jongja agar bisa terus bersamanya. Jongja lalu menanyakan alasan Duwon yang menyuruh Taesuk menyiapkan pesta 25 tahun lalu dan membiarkannya naik mobil seorang diri. Karena tak tahu harus menjawab apa, Duwon memanfaatkan kondisi Jongja yang hilang ingatan dengan mengaku sudah memberitahu semuanya setelah Jongja siuman. Namun Jongja sadar jika Duwon sedang berbohong karena Duwon selalu menggigit bibir sembari berbicara menggunakan aksen yang aneh ketika ia sedang menutupi sesuatu. Di lain sisi, Baekja datang ke panti jompo untuk menjenguk sang ayah. Saat itu, ayahnya sedang asyik menonton drama yang dibintangi oleh Jongja. Padahal sebelumnya, ayah hanya menonton film Lim Sera saat ia masih muda.
Baekja segera menghampiri ayahnya, namun pria itu tak mengenalinya. Yang ada di ingatannya hanyalah Lim Sera, dan hal itu pun membuatnya kecewa sebab selama ini dialah yang merawat sang ayah. 아버지는 딸이 하나밖에 없어요? Di lokasi syuting kali ini, Jongja kembali beradu akting dengan Namju. Keduanya menjalankan adegan pertengkaran yang hebat. Karena terlalu bersemangat, Jongja memukulnya dengan lobak hingga membuat Namju terpental. Siapa sangka adegan itu pun menjadi viral di media sosial hingga lobak begitu laris di pasaran akibat adegan yang Jongja mainkan. Sementara itu, Dahi meminta Jongja menandatangani kontrak miliknya. Namun, ia menutupi formulir tersebut sehingga Jongja mengira hanya menandatangani raport Dahi yang nilainya jelek. 이모 사인 받으려는 사람 엄청 많네. Saat ini, supir yang kabur telah bertemu dengan Judo yang merupakan tangan kanan Sungpil. Ia diberi kesempatan sekali lagi untuk menghabisi Jongja dengan imbalan 10 kali lipat. Namun, jika gagal, maka si supir akan dihabisi. Tanpa disadari, Do Gu-chol telah memantau lokasi supir melalui alat pelacak yang sebelumnya ia pasang di jaket saat berkunjung ke rumah sakit. Do Gu-chol akan menunggu sampai supir itu kembali beraksi. Di lain sisi, Jongja mendapat endorse penyedot WC sebagai alat untuk memukul Namju. Hal itu pun membuat Namju ketakutan hingga ia melakukan komplain pada sang sutradara. Namun, rengekan itu tidak dihiraukan. Setibanya di rumah, Namju meminta pembelaan pada istrinya atas tindakan Jongja di lokasi syuting. Namun, hal itu justru membuat Tae-suk tak bisa menahan tawa ketika melihat mulut suaminya yang dihisap menggunakan alat sedot WC. Tae-suk justru sangat bahagia dan meminta Jongja untuk menjadi bintang iklan dalam produknya. Kolaborasi itu pun membuat produk kosmetik Tae-suk ludes terjual. Sun Young ternyata mengetahui iklan tersebut yang membuatnya sangat kesal. Namun ia menyadari jika Jongja adalah Lim Sera setelah ia melihat kebiasaannya yang sering mengibaskan rambut. 괜찮네. Jongja berkunjung ke kedai Baekja untuk berterima kasih sebab dulu ia sudah merawatnya saat Jongja masih koma. Namun Baekja memberitahu jika orang yang paling mendukungnya adalah ayahnya. Bahkan sang ayah rela keluar dari persembunyian hanya untuk menjenguk Jongja di rumah sakit. Andai saat itu tak ada seorang detektif yang membantu, maka sang ayah tak akan bisa menjenguk Jongja. Di mana ternyata detektif yang dimaksud adalah Do Go-chul. Baekja mengaku jika sampai saat ini ia tak bisa mengetahui nama detektif itu. Pada akhirnya, Jongja menghubungi kantor polisi Busan dan bertanya tentang detektif pemula 25 tahun yang lalu. Meskipun semua ciri-ciri sudah disebutkan, namun mereka tak ada yang mengetahuinya. Di malam harinya, si supir berhasil menculik Jongja saat wanita itu baru pulang dari belanja. Di waktu yang bersamaan, Do Gu-chol melihat pergerakan si supir yang ada di sekitar kos Jongja. Sadar ada yang tak beres, ia pun segera pergi ke tempat itu, namun hanya menemukan belanjaan milik Jongja yang terjatuh. Jongja dibawa ke gedung tua untuk dieksekusi. Beruntungnya, ia berhasil melepas ikatan dan melakukan perlawanan bermodal latihan bela diri yang ia pelajari saat masih muda dulu. Tak lama kemudian, Do Gu-chol tiba sehingga si supir ditangkap atas kasus penculikan dan penyerangan. 불리한 짓을 거부할 수 있고 변호사 선임 어쩌고저쩌고 기계만 안 한다. Sun Young segera menemui Duwon untuk memastikan apakah Jongja memang benar Lim Sera. Sun Young sangat kesal sebab Duwon sudah merahasiakan hal sepenting itu darinya. Tanpa sengaja, pembicaraan keduanya didengar oleh Huyong hingga membuatnya sangatlah panik. Duwon menyuruhnya untuk tetap tenang karena ia akan menghancurkan kehidupan Jongja. Ia sengaja membuat kontrak dengan Jongja demi agar bisa mengawasinya dari dekat. Sementara itu, Do Gu-chol menunjukkan foto pelaku yang kemungkinan dalang di balik dua kecelakaan yang menimpa pada Jongja. Namun bukannya takut, Jongja justru akan memancing orang tersebut agar mendatanginya. Ide itu pun mendapat penolakan dari Do Gu-chol, namun Jongja terus meyakinkan jika semua akan baik-baik saja. Sebab kini, ia tak lagi sendirian karena ada Do Gu-chol yang ada di pihaknya. 그때처럼 혼자가 아니잖아요. Keesokan harinya, Do Gu-chol meminta izin atasan untuk menyelidiki kecelakaan yang menimpa Jongja. Ia sangat yakin kasus ini ada kaitannya dengan Sungpil dan para antek-anteknya. Atasannya memberikan izin, namun ia hanya memberikan waktu yang singkat kepada Do Gu-chol. Ia pun melakukan izin sakit demi menyamar sebagai manajer Jongja.
Sementara itu, drama yang dimainkan Jongja kini mendapatkan rating yang tinggi. Hal itu pun membuat Huyong sangat kesal. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Padahal drama tersebut sebelumnya hanyalah film yang sepi penonton. Saat ini, Jongja sedang menemui penulis untuk merayakan atas kesuksesan drama tersebut. Jongja rupanya tertarik dengan naskah film action yang ditulis oleh penulis Cho. Naskah tersebut sudah pernah diserahkan ke stasiun TV, namun tak kunjung diterima. Padahal sebenarnya naskah itu sangatlah bagus, hingga Jongja meminta izin untuk membawanya pulang. Namun setelahnya, Doowon mengajak Jongja bertemu dan berniat mengajukan kontrak dengannya. Jongja bersedia menerima kontrak, namun dengan satu syarat, Do Goo-chul tetap menjadi manajernya. Selain itu, ia juga menanyakan soal anggota dewan yang ditemui puluhan tahun silam ketika dirinya disuruh melayani nafsu bejatnya untuk bermain dalam sebuah film. Namun ternyata orang tersebut dikabarkan sudah meninggal. Doowon sempat mengantar Jongja pulang ke rumah, namun naskah yang dibawanya justru ketinggalan di mobil Doowon. Berpindah di kantor polisi, supir yang menculik Jongja tak mau memberikan kesaksian apapun. Ia justru bersikap arogan hingga membuat kepolisian merasa kesal. Tak lama kemudian, seorang pengacara datang untuk membelanya. Hal itu tidaklah masuk akal. Bagaimana mungkin seorang supir truk biasa bisa menyewa pengacara dengan harga mahal? 트럭 운전하면서 부를 수 있는 변호인단이 아닌. Saat ini, Jongja dan Taesuk sedang membahas soal Sunyong yang tiba-tiba beralih ke pihak Huyong setelah sosok Sera menghilang. Hal itu pun membuat Namju berasumsi jika kemungkinan besar mereka telah bersengkongkol. Terlebih selama Sera dirawat, Sunyong tak pernah menjenguknya di rumah sakit. Sementara itu, Do Goo-chul sedang menggeledah tempat tinggal si supir untuk mencari beberapa petunjuk. Sayangnya, ia tak menemukan hal yang berarti. Pemilik tempat itu hanya memberikan tas yang dititipkan supir beberapa hari yang lalu. Ternyata, tas berisi sebuah korek api. Setelah diperiksa lebih teliti, terdapat memori yang tersembunyi di dalamnya. Memori itu berisi rekaman percakapan supir dengan Sung Pil ketika melakukan perjanjian untuk menghabisi Jongja. Pada akhirnya, Do Goo-chul segera menemui si supir di ruang interogasi. Barang bukti yang sudah ditemukan tentu saja membuat si supir tak bisa berkutik. Do Goo-chul mengajaknya bekerja sama agar rekaman itu tak jatuh ke tangan Sung Pil. Karena jika hal itu terjadi, pasti akan membuat Sung Pil sangat marah dan akan menghabisi nyawa supir itu. Setelahnya, Jongja menunjukkan kontrak kerjasamanya dengan Doowon. Ia memberitahu jika anggota dewan yang ditemuinya sebelum kecelakaan 25 tahun yang lalu bernama Tuan In-wan. Selama ini ia berpikir jika pelakunya adalah orang yang sama sebab menggunakan jam tangan yang sama persis. Do Goo-chul menyuruh Jongja agar tak merasa khawatir sebab ia sudah menemukan bukti yang penting yang akan membuat si supir buka mulut. Beberapa hari kemudian, Jongja mendapat tawaran syuting iklan. Hal itu pun membuatnya sangat bahagia. Namun ternyata, orang yang merekomendasikan dirinya adalah Huyong. Huyong sengaja melakukannya untuk menjadikan Jongja sebagai pemeran figuran. Ia berniat membalas kejadian puluhan tahun silam dengan menolak melakukan syuting akibat kesalahan Jongja. Sutradara pun menyuruh Jongja untuk meminta maaf karena kejadian tersebut. Doowon menyuruh Sera membayar biaya pembatalan yang sangat mahal. Namun, jika ia bisa membujuk Huyong melakukan syuting, maka ia tak perlu membayar denda. 누나가 사과만 잘했으면 풀 생각도 있었대. Tanpa sengaja, pembicaraan itu pun didengar oleh Do Goo-chul. Ia segera menemui Huyong untuk berlutut dan meminta maaf menggantikan Jongja. Tak mau beredar rumor buruk, Huyong akhirnya menerima permintaan maaf itu sehingga syuting iklan kembali dilakukan. Saat syuting, Jongja harus mengulangi adegan yang sama berulang kali karena Huyong merasa masih kurang sempurna. Padahal Jongja sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Jongja berterima kasih pada Huyong karena ia bersedia melakukan syuting. Namun Huyong memberitahu jika ia terpaksa melakukannya sebab Do Goo-chul yang berlutut di hadapannya. Hal itu pun membuat Jongja sangat terkejut dan tak rela dengan sikap yang telah dilakukan Do Goo-chul. Do Goo-chul berusaha menenangkannya jika yang ia lakukan semata-mata demi kebahagiaan Jongja. Seberat apapun rintangan yang menghadang, Do Goo-chul akan membantunya untuk mencapai ke puncak karir.
Di malam harinya, semua kru dan tim serial drama akan melakukan makan malam untuk merayakan kesuksesan. Penulis Cho berterima kasih kepada Jongja yang menjadi kunci kesuksesan film tersebut. Ia juga memberitahu jika Duwon telah menghubunginya untuk pembuatan film berkat naskah yang tertinggal. Namun, tiba-tiba beredar kabar jika Jongja adalah Lim Sera. Do Gu-chul pun segera membawanya pergi karena para wartawan telah berkumpul untuk menginterogasinya. Ternyata berita itu beredar akibat ulah Hui-yong demi menjatuhkannya. Dengan harapan orang-orang akan merasa kecewa sebab penampilan Lim Sera kini sangat berbeda jauh dengan yang dulu. Pada akhirnya, Do Gu-chul membawa Jongja ke rumahnya sebab para wartawan pasti sudah mengepung tempat tinggal Jongja saat ini. Berita jika Jongja adalah Lim Sera akhirnya tersebar. Dahi yang melihatnya pun merasa kesal dengan ibunya yang telah menyembunyikan fakta jika sang bibi adalah artis terkenal. Berbagai artikel tentang Jongja sebagai Lim Sera juga telah muncul yang membuat Jongja sangat bersedih. Dahulu, Jongja sedih karena banyak orang yang tidak mengenalinya. Namun, ia kini kembali dikenal dalam kondisi yang berantakan yang membuatnya semakin frustasi. Pada akhirnya, Do Gu-chul berusaha menghiburnya dengan menyiapkan sarapan pagi. Sementara itu, Hui-yong protes kepada Duwon karena harus bermain film dengan Jongja. Ia menyuruh segera mengeluarkan Jongja dalam film tersebut. Namun Duwon justru memarahinya balik karena Hui-yong sudah memberitahu wartawan jika Jongja adalah Lim Sera. Tak lama kemudian Do Gu-chul tiba di sana untuk mengambil naskah milik Jongja. Pada akhirnya, Hui-yong menyarankan untuk mengadakan audisi demi mengisi peran tersebut. Ia berharap Jongja bisa tersingkir dalam audisi. 오디션 봐 그럼. Jongja tampak begitu bahagia ketika mengetahui jika dirinya mendapat tawaran bermain film meskipun harus mengikuti audisi terlebih dulu. Setelahnya, ia pulang ke kos untuk mengambil barang-barangnya. Namun siapa sangka penjaga kos sangat marah karena Jongja telah menyembunyikan fakta jika dirinya adalah Lim Sera. Ternyata selama ini ia adalah salah satu penggemar berat Lim Sera. Bahkan kini ia sangat grogi ketika Jongja menyentuhnya. Di lain sisi, sang pengacara menyuruh supir agar mencari cara sendiri untuk bebas dari penjara. Hal itu membuat supir merasa kesal dan mengancam akan menyeret semua orang yang terlibat. Padahal saat ini, Sung Pil sedang mendapat perintah dari calon wali kota Guhi untuk menghabisi supir demi menghindari kekacauan yang bisa menghambat pencalonan dirinya. Guhi adalah mantan sekretaris anggota Dewan Ikhwan. Ia telah mendapat mandat untuk melanjutkan jabatan tersebut. Kali ini Sung Pil akan turun tangan langsung. Namun Jung Do menyuruhnya bersembunyi sebab polisi sedang mengincarnya. 결정적 증거까지 잡은 상황이고요. Di malam harinya, Jung Do mengirim seseorang untuk menghabisi supir Daegu. Dalam kondisi sekarat, ia sempat dilarikan ke rumah sakit hingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Kejadian ini pun membuat Do Gu-chul yakin jika ada seseorang yang sengaja mencekiknya. Di lain sisi, Sun Young sedang melakukan live streaming, namun ada seorang anonim yang berkomentar mengenai menghilangnya Lim Sera puluhan tahun silam, sehingga ia pun segera mematikan live-nya. Ia sempat melanjutkan obrolan melalui pesan pribadi, namun orang tersebut mengaku jika ia mengetahui perbuatan Sun Young 25 tahun yang lalu. Ternyata orang yang mengirim pesan tersebut adalah Tae-suk. Ia hanya berpura-pura mengetahui sesuatu untuk menggertak Sun Young. Puluhan tahun silam, setelah Sera mendapat penghargaan, Sun Young tak sengaja mendengar pembicaraan Hui Yong dengan anggota Dewan Ikhwan melalui sambungan telepon. Hui Yong menghasut jika Sera memiliki bukti untuk membongkar kejahatannya di depan wartawan yang bisa mempengaruhinya dalam pemilu nanti. Tak berhenti sampai di situ, Hui Yong terus menghasut Ikhwan agar segera menghabisi Sera. Dan setelah pembicaraan usai, Sun Young akhirnya ketahuan hingga Hui Yong mengajaknya untuk bergabung. Di lain sisi, Jongja telah memberikan sebagian uangnya kepada Baekja untuk melunasi semua hutangnya. Hal itu ia lakukan karena Baekja adalah satu-satunya orang yang harus mengurusnya dan ayahnya dulu. 25 tahun yang lalu saat Jongja dirawat di rumah sakit setelah ia kecelakaan, Baekja harus selalu menjaga kakaknya. Padahal saat itu, ia sedang mempersiapkan untuk ujian masuk universitas. Hingga suatu hari, Baekja harus rela meninggalkan ujian karena kondisi kakaknya yang mengalami kritis dan harus membutuhkan donor darah. Sejak saat itulah, Baekja tak bisa masuk universitas lagi karena harus merawat kakaknya.
대학을 수시까지 합격해놓고 수능은 최저점만 맞추면 되는데. Keesokan harinya, audisi telah dilakukan. Seluruh peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, tak ada yang membuat sutradara merasa puas hingga akhirnya tiba giliran Jongja. Huyong menyuruhnya untuk berakting bebas tanpa mengikuti naskah, mengingat ia sudah sangat berpengalaman dalam dunia hiburan. Meskipun sempat membuat Jongja keberatan, namun Do Kuchul memberikan semangat hingga ia langsung menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Jongja berjalan menghampiri Duwon dan menamparnya. Ia sangat marah dan menangis seolah semua emosi dan kejadian itu benar-benar terjadi, sehingga membuat mereka sangat kagum. Namun setelahnya, Jongja justru merasa jika dirinya tak akan lolos audisi. Seketika, Do Kuchul memeluknya sembari memuji penampilannya yang sangat luar biasa. Di lain sisi, Sung Pil menyuruh agar Duwon menghabisi Jongja, namun Duwon segera menolaknya. Baginya, Jongja adalah mesin penghasil uang untuk perusahaan. Namun Sung Pil tak peduli, sebab Duwon bisa menjadi seperti saat ini juga berkat dirinya. Sementara itu, teman kos Jongja yang bernama Yoran terlihat sangat gugup dengan ujian yang akan ia lakukan. Jongja berusaha menenangkannya sembari berkata, jika kegagalan bukanlah hal yang perlu ditakuti. Kegagalan adalah pelajaran untuk masa depan. Setelahnya, Jongja mendapat kabar jika dirinya lolos dalam audisi. Hal itu pun membuat Jongja termotivasi untuk merubah diri menjadi versi terbaiknya. Ia kini mulai rajin berolahraga, menjaga pola makan, hingga menjalankan program diet. Jongja juga meminta Taesuk untuk merubah penampilannya. Ia rela melakukan hal itu demi mendalami karakter yang akan ia perankan. 그래? 티나? Siapa sangka perubahan tersebut membuat Do Kuchul kembali terpukau, bahkan ia merasa berdebar. Do Kuchul juga memberikan kalung sebagai hadiah. Ia berpura-pura jika kalung tersebut didapat dari sponsor. Setelahnya, keduanya pergi ke tempat konferensi pers. Di sana, Huyong sangat pede dengan penampilannya. Namun, ketika membahas mengenai Jongja, seketika Huyong merasa minder. Kedatangan Jongja membuat semua orang terpukau dengan penampilannya yang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Hingga para wartawan pun mengabaikan Huyong dan hanya fokus pada kecantikan Jongja. Hal itu membuat Huyong merasa terasingkan dan segera pergi. Namun sayangnya, ia justru terpeleset hingga terjatuh. Karena kejadian itu pula, pihak sponsor mencabut kontraknya bersama Huyong dan kini beralih kepada Jongja. Huyong semakin kesal, bahkan menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa dirinya. Ia juga menganggap dirinya terjatuh akibat baju dari Sun Young hingga memutuskan untuk bekerja sama dengannya lagi. Tak terima dengan keputusan sepihak tersebut, Sun Young segera menghampiri Huyong ketika berada di salon Taesuk. Ia mengancam akan membocorkan kejadian puluhan tahun silam hingga membuat Huyong ketakutan dan segera pergi. Tanpa mereka sadari, Namju mendengar percakapannya dan memberi Taesuk jika mereka membicarakan soal bukti kejadian 25 tahun yang lalu. Ucapan itu pun memperkuat dugaan jika Sun Young dan Huyong terlibat atas kecelakaan yang menimpa Sera. 15년 전에 일어났던 사고가 우연이 아니라 Sementara itu di tempat syuting, para kru terus memuji kehebatan Jongja dalam berakting. Ketika waktu senggang, Jongja sempat berlatih bersama Do Kuchul demi memperdalam karakternya. Namun, hal itu justru membuatnya semakin berdebar dan segera pergi ke toilet. Di sana, ia tak sengaja melihat seorang artis muda yang sedang bersedih. Anehnya, terdapat beberapa luka memar di tubuh sang artis. Jongja menawarkan diri untuk menjadi teman curhat. Namun, gadis yang bernama Riley itu segera pergi sebab sudah dipanggil oleh mentornya. Sementara itu, Do Kuchul pergi menemui Daeku untuk mencari petunjuk siapakah orang yang berusaha menghabisinya kemarin. Ia sempat curiga dengan penjaga tahanan yang sangat terkejut saat mengetahui jika supir Daeku masih hidup. Namun sayangnya saat itu tak ditemukan bukti apapun. Di malam harinya, Sung Pil langsung mengutus anak buahnya untuk memasukkan cairan berbahaya ke dalam infusan si supir. Sementara itu di kedai milik Baekja, para pelanggan membicarakan rumor buruk mengenai Lim Sera sehingga membuatnya marah dan segera mengusir mereka. 림세라가 만두야? Tiba-tiba Baekja kembali teringat saat kakaknya mengalami masa-masa sulit. Puluhan tahun silam, setelah sadar dari koma, Jongja terus mengurung diri di kamar karena ia merasa depresi akan perubahan wajahnya akibat kecelakaan itu. Setiap hari, Baekja memberikan kata-kata semangat dan makanan yang lezat untuknya. Namun, Jongja tak pernah menyentuh makanannya.
Keesokan harinya, Do Kuchul dan Jongja harus bersiap untuk syuting di Busan. Namun, Do Kuchul mendapat kabar jika supir meninggal setelah seseorang memasukkan racun ke dalam infusnya. Ia menyuruh Jongja pergi lebih dulu sebab dirinya harus menemui teman detektif, di mana rekannya itu memberikan daftar orang-orang yang dekat dengan anggota Dewan Ikhwan. Dari sinilah Do Kuchul baru mengetahui jika Guhe adalah sekretaris Ikhwan yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota, dan ia juga terseret dalam kasus skandal hiburan malam yang pernah melibatkan Duwon. Pada akhirnya Do Kuchul kembali teringat cerita Lim Sera 25 tahun yang lalu jika dirinya baru saja bertemu dengan orang jahat yang kemungkinan semua ini saling terkait. 오늘 너무 재수없는 놈을 만났어요. Di lain sisi, Jongja sedang berlatih akting bersama artis papan atas yang tak lain adalah Won Ban. Namun ia justru tertawa saat teringat Do Kuchul yang mengisi peran itu beberapa waktu yang lalu. Tanpa sengaja, Do Kuchul melihat kebersamaan keduanya yang membuatnya merasa cemburu. Tak lama kemudian, Do Kuchul justru bertemu dengan Huyong yang memintanya untuk ditemani minum. Saat itu, Huyong sangat terkesan dengan Do Kuchul yang rela melakukan apapun demi Jongja, bahkan berlutut untuk mewakilinya meminta maaf. Pada akhirnya, Huyong menawarkan gaji 2 kali lipat jika Do Kuchul mau bekerja sama dengannya. Do Kuchul pun menolak tawaran itu. Setelahnya, ia harus mengantar Huyong ke kamarnya sebab wanita itu terlalu mabuk. Namun sayang, ia justru bertemu dengan Jongja dan membuatnya salah paham hingga merasa marah. Keesokan harinya, saat syuting berlangsung, Jongja sangat dekat dengan Won Ban. Do Kuchul yang melihatnya dibuat semakin kesal. Ditambah lagi Namju memberitahu jika Jongja adalah cinta pertama Won Ban, sehingga semakin membuatnya merasa tersisih. Di lain sisi, Jongja juga merasa cemburu dengan para wanita yang terus mengidolakan Do Kuchul sebab Do Kuchul mempunyai paras yang sangat tampan layaknya seorang aktor. Seusai syuting, Jongja mengajak Do Kuchul mampir ke kedai yang pernah ia kunjungi puluhan tahun silam. Tempat dan suasananya tak pernah berubah sama sekali. Terlebih saat itu, Do Kuchul menambahkan udang asin ke kaldu hingga Jongja teringat kembali pada sang detektif junior. Setelahnya, Do Kuchul berusaha menjelaskan kejadian semalam jika dirinya hanya menemani Huyong minum dan mengantarnya ke kamar tanpa maksud yang lain. Jongja kembali ke hotel dalam keadaan mabuk dan merasa frustasi. Do Kuchul berjanji jika dirinya tak akan minum dengan wanita lain selain Jongja. Do Kuchul lalu meminta bertukar kamar dengannya. Ia memeriksa setiap sudut kamar demi memastikan apakah ada kamera tersembunyi atau sejenisnya. Tak lama kemudian, datanglah Jung Do yang menyelinap masuk untuk menghabisi Jongja, sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Sayangnya, Jung Do berhasil melarikan diri dengan penuh luka. Do Kuchul segera menghubungi rekannya untuk melacak mobil pria itu. Keesokan harinya, Do Kuchul tampak kurang enak badan akibat perkelahian semalam. Namun, ia tetap mengantar Jongja kembali pulang ke Seoul. Kejadian semalam rupanya sempat menghebohkan hotel, sehingga Jongja pun merasa khawatir dengan kondisi Do Kuchul. Kekhawatiran itu pun masih dirasakan Jongja saat ia tiba di rumah, sehingga memilih untuk mengunjunginya. Saat itu, Do Kuchul sedang berada di dalam toilet hingga ia menunjukkan sandi rumahnya. Sandi tersebut mengingatkan Jongja sebab itu adalah sebutan yang ia gunakan kepada detektif junior 25 tahun yang lalu. Seketika Jongja teringat akan semua sikap Do Kuchul yang memiliki kesamaan dengan detektif itu. Ia pun menyadari jika Do Kuchul adalah detektif junior yang sangat ia kagumi. Kedatangan Jongja adalah untuk menyiapkan berbagai masakan. Namun Do Kuchul justru tertidur saat menunggunya. Jongja pun berniat pergi setelah ia menyiapkan makanan. Tak sengaja, Jongja melihat foto milik Do Kuchul saat di kedai bersamanya dulu, yang membuatnya semakin yakin jika Do Kuchul adalah detektif yang pernah ia sukai. Keesokan harinya, beredar gosip tentang Jongja yang menjalin hubungan dengan Won Ban. Seketika, Jongja menyuruh Duwon untuk menyangkal gosip itu. Namun, Duwon menolak karena dirinya sendiri yang menyebar rumornya. Kejadian ini akan sangat menguntungkan bagi Jongja sebab Won Ban adalah artis papan atas. 우리 원반이야. 30년 가까이 탑 중에 탑. Do Kuchul datang dan memberitahu jika Jongja sudah menyangkal gosip tersebut sehingga membuat Duwon marah dan bahkan hendak memukulnya.
Saat di parkiran, Jongja tak sengaja melihat Riley dimarahi oleh mentornya. Ia pun segera memberitahu Do Kuchul soal memar yang dialami oleh artis itu. Pada akhirnya, keduanya pun mengikuti mobil yang membawanya sampai ke sebuah gedung. Do Kuchul sempat mengikutinya masuk demi mencari informasi. Sayangnya, tempat itu dijaga begitu ketat hingga membuatnya tak bisa masuk dengan mudah. Sementara itu, Jongja teringat kejadian puluhan tahun silam saat Dwon menjebaknya untuk memuaskan nafsu seorang anggota dewan. Yang dialami Riley saat ini sama dengan perlakuan yang menimpa Jongja dulu. Jongja meminta Do Kuchul untuk tetap menunggunya sampai keluar. Beberapa jam kemudian, Riley keluar dengan rasa ketakutan. Jongja segera menyusul untuk menghiburnya dan menceritakan tentang kejadian serupa yang pernah ia alami. Namun hal itu justru membuat Riley menganggapnya sebagai mata-mata dan mereka pun segera pergi dari tempat itu. Jongja tak pernah menyangka jika Dwon masih melakukan perbuatan kotor dengan menjual artis binaannya. Di lain sisi, Sung Pil menyuruh Jung Do bersembunyi sampai pemilu usai. Sementara Jongja sedang meminta maaf pada Won Ban soal gosip yang beredar di antara mereka. Namun Won Ban tak mempermasalahkan hal itu dan justru menyatakan perasaannya yang pernah menyukai Jongja sedari lama. Sayangnya, perasaan itu bertepuk sebelah tangan alias ditolak. Jongja menceritakan hal tersebut kepada Taesuk yang membuatnya sangat terkejut. 왜 아까부터 멍 때리고 있어? Terlebih yang ditolak adalah Won Ban yang dikalahkan oleh Do Kuchul yang hanya manajer tak jelas yang tidak memiliki popularitas. Ucapan itu pun membuat Jongja tak terima dan memberitahu jika Do Kuchul sebenarnya adalah seorang detektif yang sedang menyamar. Taesuk pun tak menyangka, bahkan kini ia lebih memihak pada Do Kuchul. Di lain sisi, Baekja datang ke bank untuk melunasi semua hutangnya. Setelahnya, ia pergi ke tempat les putrinya. Namun, guru les itu memberitahu jika Dahi sangat jarang datang. Saat ini, Dahi berada di tempat latihan bersama teman-temannya. Ia merasa iri dengan keberhasilan Riley yang akan segera debut. Setibanya di rumah, Baekja langsung memarahi putrinya yang telah berbohong seolah pergi ke tempat les namun justru ikut latihan. Ia juga mendatangi kakaknya sebab telah menandatangani kontrak Dahi sebelumnya. Jongja pun merasa kebingungan karena ia tak merasa menandatangani kontrak apapun. 사고나는 그 순간까지 나 위해 잔 적 단 한순간도 없어. Tak lama kemudian Dahi kabur dari rumah dan akan tinggal bersama bibinya. Dari situlah Jongja baru mengetahui jika Dahi telah membohonginya untuk menandatangani rapot. Padahal sebenarnya berkas tersebut adalah kontrak kerjasama. Keesokan harinya, Do Kuchul datang untuk menjemput Jongja. Saat itulah ia diperkenalkan dengan Dahi dan meminta agar merahasiakan hubungan mereka dari perusahaan. Namun sebelum berangkat, Jongja harus kembali masuk untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Saat itu, Dahi sempat menanyakan tentang hubungan sang bibi dengan Do Kuchul. Ia sadar jika ada percikan cinta di antara keduanya. Do Kuchul mengaku jika ia sudah menjadi penggemar Jongja sedari dulu. Ia bahkan menceritakan ketenarannya saat masih muda yang diidolakan semua orang. Tanpa disadari, Jongja telah mendengar semuanya. Setelahnya, Do Kuchul harus mengantar Dahi ke tempat latihan. Namun Dahi justru mengikuti Riley saat pergi ke hotel dan mengira jika gadis itu akan pergi ke tempat yang bagus. Dahi saat itu bahkan mengaku sebagai Riley saat penjaga menanyakan namanya, hingga gadis itu pun dipersilahkan masuk begitu saja. Melihat kejadian itu, Riley segera pergi. Sementara itu di lain sisi, Do Kuchul telah menyuruh rekannya untuk memantau pergerakan Sung Pil. Namun pria itu tak sabaran dan justru mengikutinya hingga ke suatu tempat. Padahal sebelumnya ia sudah dilarang dan benar saja ternyata semua itu adalah jebakan. Do Kuchul pun segera menyusul untuk menyelamatkan temannya itu. Di lain sisi, Taesuk mulai memprovokasi Sunyong apakah ia terlibat dalam kasus kecelakaan yang menimpa Sera. Ia bahkan memberitahu jika semua akan terungkap jika bukti sudahlah kuat. Hal itu pun membuat Sunyong panik hingga ia bertanya-tanya apakah Jongja juga memiliki rekaman itu. Informasi tersebut pun disampaikan kepada Jongja apakah ia juga memiliki rekaman audio yang dimaksud. Namun Jongja mengaku jika dirinya tak mengingatnya. Tak lama kemudian Jongja mendapat telepon dari Riley yang ingin meminta bantuannya sebab salah satu anggota audisi terjebak bersamanya dan gadis itu adalah Dahi. 네? 다이요? Hal itu membuat Jongja segera pergi ke sana bersama Taesuk. Namun karena jalanan yang sedang macet, ia memilih untuk berlari. Setibanya di hotel, Jongja berusaha masuk dengan berbagai cara.
Saat itu, Dahi sedang diinterogasi oleh seorang penjaga wanita dan dikurung dalam satu kamar. Beruntungnya, ia berhasil kabur dan bertemu dengan Jongja. Pada akhirnya, Jongja harus melawan wanita tersebut dan Dahi disuruh untuk segera pergi. Perkelahian itu pun membuat Jongja terjatuh dari tangga hingga ia pingsan. Saat itu, Taesuk datang bersama kepolisian dan bertemu dengan Dahi. Pada akhirnya, gedung itu pun segera digeledah. Namun, si penjaga wanita serta semua penjahat yang terlibat berhasil melarikan diri. Rekan Do Kuchul telah ditangkap oleh Sung Pil dan ia akan segera dihabisi. Namun, tiba-tiba Do Kuchul tiba di sana sehingga ia harus melawan anak buah Sung Pil seorang diri. Meskipun berhasil mengalahkan mereka, namun sayangnya Sung Pil berhasil lolos. Do Kuchul lalu segera pergi ke rumah sakit setelah ia mendapat pesan dari Taesuk jika Jongja mengalami luka. Saat itu, Dahi merasa bersalah dan terus meminta maaf. Do Kuchul berusaha menenangkannya jika ini bukanlah kesalahan Dahi. Namun, dirinya lah yang bersalah sebab gagal menangkap pelakunya sedari awal. Do Kuchul lalu pergi ke TKP untuk mencari berbagai petunjuk. Sayangnya, tak ada satupun rekaman CCTV hotel yang ia butuhkan. Kemungkinan pelaku telah menghapus semua bukti saat polisi tiba. Di ruang perawatan, Jongja bermimpi seolah ia bertemu dengan Yoran. Jongja diajak pergi ke sebuah ruangan yang memperlihatkan dirinya yang sedang depresi akibat kecelakaan 25 tahun yang lalu. Lalu beralih ke ruangan lain yang memperlihatkan dirinya bersama sang ayah ketika menunggu sutradara dan berharap bisa kembali bermain film. Namun saat itu sutradara telah dijemput oleh Hyung dan Duan. Tak mau kehilangan kesempatan, Jongja segera menyusul dan meninggalkan ayahnya. Sang ayah juga berusaha menyusul Jongja, namun ia justru tertabrak mobil. Akibat kecelakaan itu, sang ayah mengalami kelumpuhan dan harus dirawat di rumah sakit. Kini, Jongja merasa sangat bersalah dan tak berani menemui ayah serta adiknya. Pada akhirnya, Jongja memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelahnya, Jongja kembali terbangun di atas tempat tidur. Yoran menyuruhnya kembali dan memperbaiki semuanya, sebab kini belum waktunya untuk Jongja pergi bersamanya. Pada akhirnya, Jongja tersadar dari masa koma dan mendapatkan semua ingatannya kembali. Jongja lalu memberitahu Do Kuchul bahwa dirinya pernah mendapat paket yang berisi kartu nama Sung Pil serta rekaman audio tragedi 25 tahun yang lalu. Waktu itu, Jongja mendatangi kantor Sung Pil dan bertemu dengan calon wali kota Guhi yang merupakan dalang di balik semua ini. Jongja menuntut agar pria itu bertanggung jawab sebab telah menghancurkan kehidupannya. Namun, Guhi menolak hingga Jongja mengancam akan membongkar semua kejahatannya, yang mana semua itu bisa menyebabkan dirinya gagal menjadi wali kota. Pada akhirnya, Guhi menyuruh Sung Pil untuk menghabisi Jongja. Sung Pil lalu memperkerjakan seorang supir truk agar menabrak Jongja, namun wanita itu selalu bisa lolos dari bahaya. Untuk memastikannya, Do Kuchul pun menunjukkan sebuah foto apakah benar wanita itu yang telah berkelahi dengan Jongja. Saat ini, Do Kuchul belum bisa menangkap Guhi sebab kurangnya barang bukti. Do Kuchul berniat melakukan penangkapan terhadap kaki tangannya terlebih dulu, yang salah satunya adalah Sung Pil. Tak lama kemudian, Do Kuchul mendapat kabar dari seorang rekan jika Sung Pil ditemukan tewas. Sebelumnya, Sung Pil sempat mengajak Guhi bertemu, namun hanya si ajudan yang datang. Ia rupanya ditugaskan untuk mengeksekusinya. Saat ini, si ajudan telah melakukan pertemuan dengan Duan untuk memberitahu jika Dahi adalah keponakan Jongja. Hotel yang menjadi TKP sudah ia bereskan, dan kini giliran Duan yang harus membereskan Dahi dan Jongja. 그렇게 관리가 안 되면 같이 일하기 힘들어요. Sementara itu, Do Kuchul meminta Riley agar mau bersaksi, namun permintaan itu ditolak sebab takut nantinya ia tak bisa debut. Pada akhirnya, Do Kuchul memberitahu kondisi Jongja yang dirawat di rumah sakit demi menyelamatkan sang keponakan. Pada akhirnya, Do Kuchul menyelinap masuk ke ruangan si mentor untuk mencari barang bukti, dan ia pun berhasil menemukan surat perjanjian kontrak milik Riley yang bisa dijadikan barang bukti. Di waktu yang bersamaan, Duwon mendapat kabar jika Jongja dirawat di rumah sakit. Tak sengaja ia bertemu dengan Do Kuchul, sehingga membuatnya sangat marah karena telah merahasiakan hal ini darinya. Ternyata saat ini, semua orang sedang mencari keberadaan Jongja yang tak datang ke lokasi syuting. 임세라 신변에 문제가 생겼으면 바로 보고를 했어야지.
Jongja pun sangat panik ketika melihat berita tewasnya Sungpil. Beruntungnya Do Kuchul segera menenangkannya. Saat itulah Jongja mengaku jika dirinya sudah mengetahui jika Do Kuchul adalah detektif yang selama ini ia cari. Ia pun sangat berterima kasih karena telah menjaga ayah dan adiknya selama ia mengalami koma dulu. Pada kenyataannya, Do Kuchul hanya berusaha menepati janjinya dulu. Saat pertama kali bertemu dengan Jongja yang sempat memberikan kupon, ia mengucapkan jika sangat senang bisa bertemu dengan Jongja dan berjanji akan berjumpa lagi. Atas dasar itulah Do Kuchul selalu menunggu Jongja. Hingga keesokan harinya, Jongja pun diizinkan pulang. Ia kembali mengenang sahabatnya yang tak lain adalah Hyoran. Dulunya, setelah memutuskan untuk pergi dari rumah, Jongja tak sengaja bertemu dengan gadis itu. Ia kedinginan dan tak punya tempat tinggal. Hingga pada akhirnya, Hyoran mengajaknya untuk tinggal di kos yang sama dengannya. Sejak saat itulah, keduanya menjadi sahabat bagaikan saudara. Jongja bisa bekerja di kantin sekolah juga berkat bantuannya. Namun di balik sikapnya yang ceria, Hyoran telah mengidap penyakit dan tak boleh minum susu. Anehnya, Hyoran justru terus meminumnya dengan asumsi melatih tubuhnya agar terbiasa. Akibatnya, Hyoran justru meninggal di usianya yang muda. Ternyata sejak awal Hyoran sudah meninggal dan Jongja hanya melihatnya dalam halusinasinya. Tak heran jika salah satu penghuni kos menganggapnya gila karena sering berbicara seorang diri. 그나마 말투 지내는 게 언니뿐이잖아요. Jongja lalu mengunjungi ayahnya untuk mencari flash disk berisi file audio. Ternyata file tersebut pernah dititipkan pada sang ayah dan benda tersebut berada di ranjang tempat banyak film yang pernah dimainkan Sera. Sang ayah selalu melihat film-film itu dan memuji kehebatan sang putri. Setelah diperiksa, flash disk itu berisi rekaman suara Duwon yang sedang memarahinya sebab ia mengadu kepada anggota Dewan Ikhwan dengan tuduhan tanpa bukti sehingga Sera akan dihabisi. 당장 인수라 죽여버리겠다는데 어떻게 할 거야? 25 tahun yang lalu, setelah Sera mendapat penghargaan sebagai artis terbaik, Huiyong menghubungi anggota dewan untuk memberitahu jika Sera akan membongkar kejahatannya di depan para wartawan. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhinya dalam pemilu nanti. Pada akhirnya, anggota Dewan Ikhwan menyuruh kaki tangannya yang tak lain adalah Guhi untuk menghabisi Sera. Kabar itu pun disampaikan kepada Duwon dan membuatnya sangat panik lalu memarahi tindakan Huiyong yang tidak seharusnya. Namun Huiyong justru menyuruhnya untuk melakukan saja perintah itu sebab ini adalah kesempatan mereka agar tetap bertahan hidup. Duwon sebenarnya tetap menolak hingga pada akhirnya Huiyong menyinggung tindakan Duwon yang pernah membawanya untuk bertemu anggota dewan untuk memuaskan nafsunya. Hal itu membuat Duwon tak bisa berkata-kata lagi dan membiarkan Sera naik mobil seorang diri. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Ikhwan memberikan arloji dan jabatannya kepada Guhi. Sejak saat itulah, Guhi meneruskan kebiasaan buruk Ikhwan untuk mencicipi artis pemula jika ia ingin segera debut. Berpindah ke masa kini, Jongja akhirnya kembali ke lokasi syuting setelah beberapa hari menghilang. Dalam satu adegan, Huiyong benar-benar menampar Jongja, padahal adegan itu tak ada dalam skrip. Jongja membalas tamparan tersebut serta memperingatkan Huiyong seolah ia sudah tahu akibat kecelakaan 25 tahun yang lalu. Meskipun itu hanya syuting, namun sudah cukup membuat Huiyong merasa ketakutan. 죽여버리고 싶을 만큼 Taesuk mengira itu hanyalah bagian dari akting, namun Jongja menegaskan bahwa itu bukanlah akting namun sungguhan. Setelahnya, Huiyong kembali menghampiri Jongja untuk menanyakan maksud dari ucapannya tadi. Ia menegaskan bahwa akan membalas kejahatan Huiyong dengan cara yang lebih kejam. Karirnya akan dihancurkan secara perlahan. Huiyong pun merasa ketakutan dan tak bisa mengontrol emosinya. Bahkan secara terang-terangan, ia akan menghancurkan kehidupan Jongja seperti 25 tahun yang lalu. Ucapan itu pun didengar oleh para kru film serta Sun Young hingga membuatnya sangat ketakutan. Kejadian tersebut menjadi viral di media sosial yang membuat Kue segera mengambil tindakan. Ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Di lain sisi, Do Kuchul telah memeriksa rekaman CCTV di kosan Jongja dan ternyata orang yang mengirim flash disk tersebut adalah Duwon. Duwon sengaja melakukannya sebab jika rekaman itu tersebar, maka orang yang paling dirugikan adalah Guhi dan Sungbil. Dengan begitu, Duwon bisa lepas dari jerat mereka. Saat ini, berita tentang Huiyong dan agensi yang terlibat kecelakaan Sera telah tersebar. Taesuk menyarankan agar Jongja menggunakan momen ini sebagai batu loncatan untuk mencapai puncak kesuksesan. 된 거지 고영의 추악한 민낯을.
Sementara itu, Do Gu-chul mendapat informasi dari rekan detektif jika ia berhasil menemukan ponsel sekali pakai milik Sung Pil di dalam mobilnya. Di ponsel tersebut, Sung Pil hanya menghubungi satu nomor yang tak lain adalah Jung Do. Selain itu, Jung Do juga mencoba kabur ke luar negeri menggunakan kapal, sehingga Do Gu-chul segera menghentikannya. Pada akhirnya, ia berhasil menangkapnya dengan mudah. Interogasi pun dilakukan, namun Jung Do terlalu meremehkannya sebab tak ada saksi atas kejadian tersebut. Do Gu-chul memanggil sopir sebagai satu-satunya saksi. Ternyata selama ini Do Gu-chul telah memalsukan kematian si supir setelah ia bersedia untuk bekerja sama akibat pernah hendak dihabisi oleh anak buah Sung Pil di penjara. Kini Jung Do tak bisa lagi mengelak. Jong-ja pun telah menemui Duan untuk memberikan kesempatan. Akan tetapi, ia tak mau menceritakan tujuannya mengirim bukti tersebut sebab tak ingin kehilangan perusahaannya. Bahkan, Duan menganggap Jong-ja tak tahu terima kasih sebab ia bisa kembali ke dunia entertainment karena dirinya. Namun, Jong-ja menegaskan jika Duan hanya memanfaatkan dirinya untuk lepas dari Sung Pil dan Gue. Pada akhirnya, kepolisian datang untuk menangkap Duan atas tuduhan tindakan prostitusi dan pelecehan. Saat Jong-ja kembali ke kos, Sun Young telah menunggunya untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Ia terpaksa ikut bersengkongkol karena tak ingin kehilangan apa yang sudah ia dapat. Sejujurnya, Jong-ja merasa kecewa karena dihianati oleh teman-temannya yang sudah ia anggap seperti keluarga. Jong-ja akan memaafkannya, asalkan Sun Young membuktikan penyesalannya. Pada akhirnya, ia menceritakan kejadian 25 tahun silam di dalam live streaming sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf setulus hati. Hal itu pun membuat Hui Yong panik dan menyuruh manajernya untuk menuntut semua orang yang mencemarkan nama baiknya, termasuk para netizen. Sementara itu di ruang interogasi, Duan sangat terkejut jika ternyata Do Gu-chul adalah seorang polisi. Ia meminta agar memberikan keringanan hukuman dan akan menunjukkan bukti yang mampu menjatuhkan Gu-hee. Namun tak ada kata kompromi bagi Do Gu-chul. Ia tak perlu kesepakatan untuk mendesaknya agar menunjukkan bukti tersebut. Yang mana bukti itu adalah buku catatan rahasia yang tersimpan di dalam sebuah bantal. Setelah mengambil buktinya, Do Gu-chul segera menyerahkannya kepada atasannya. Ditambah beberapa kesaksian Jung Do, sehingga ia pun bisa mendapatkan surat penangkapan terhadap Gu-hee. Pada akhirnya, Gu-hee dan ajudannya ditangkap atas semua kejahatannya selama ini. Sementara karir Hui Yong kini telah tamat dan tak punya siapa-siapa lagi. Bahkan sang manajer memutuskan untuk mengundurkan diri. Beberapa waktu berlalu, karir Jong-ja kembali menanjak. Bahkan ia mendirikan sebuah agensi bersama Nam-ju dan meminta adiknya untuk menyetujui kontrak terhadap Dahi. Ia berjanji akan menjaga keponakannya sebaik mungkin. Meskipun dunia entertainment sangat berbahaya dan menyakitkan, namun bagi mereka itu adalah bagian dari kehidupan. Beberapa hari kemudian, Jong-ja meminta Do Gu-chul untuk menemaninya ke dalam pesta penghargaan. Bahkan ia tak sungkan menggandeng pria itu di depan banyak wartawan. Jong-ja juga kembali mendapat penghargaan sebagai artis pendukung terbaik. Ia mempersembahkan penghargaan itu untuk manajernya yang tak lain adalah Do Gu-chul. Namun sayang, saat kembali ke tempat duduknya, Do Gu-chul tak ada di tempat. Beberapa hari kemudian, konferensi pers dilakukan para wartawan untuk menanyakan hubungan Jong-ja dengan manajer lamanya yang tak lain adalah Do Gu-chul. Jong-ja mengaku jika Do Gu-chul adalah pria yang sangat spesial baginya. Namun sayang, hubungan keduanya sebatas rekan kerja. Saat itulah tiba-tiba Do Gu-chul datang dan bertanya bagaimanakah jika ia ingin melanjutkan hubungan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Seketika, Jong-ja langsung menghampiri Do Gu-chul bahwa hubungan itulah yang selama ini ia inginkan. Secara tak langsung, Do Gu-chul telah melamar Jong-ja dan lamaran itu pun diterima dengan penuh sukacita. Film pun berakhir.